Selamat pagi, shalom. Bagaimana keadaannya? Sehat selalu? Amin ya, puji Tuhan ya. Saudara-saudara, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan yang ke-7 atau bulan Juli. Tidak terasa sebentar lagi kita sudah bersama-sama merayakan hari kemerdekaan. Berarti sudah Agustus. Enggak terasa lagi nanti kita sudah Natal. Tidak terasa lagi nanti sudah akhir tahun. Dan semuanya itu membuktikan pada kita bahwa memang waktu terus cepat berlalu. Ingatlah, ada sebuah patah berkata, apakah yang paling kejam dalam dunia ini? Paling kejam katanya adalah waktu. Karena begitu dia berputar dan dia begitu bergerak, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Apapun dan bagaimanapun teriakan kita, yang kita kerjakan lagi, kita lakukan untuk bisa mengulang kembali, tidak pernah bisa. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita masih diberi Tuhan waktu pada hari ini juga beribadah, maka mari kita gunakan waktu yang ada. Karena waktu itu adalah penting untuk masa depan. Bagaimana kita hari esok ditentukan oleh hari ini. Bagaimana kita waktu-waktu ke depan ditentukan oleh waktu kita hari ini. Bersyukur saudara masih bisa beribadah. Dan banyak orang yang di rumah sakit sana tidak bisa beribadah karena mereka mengalami gangguan kesehatan. Dan kita bersyukur masih bisa beribadah. Baik saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan. Dan saya berharap Anda semuanya bisa mendapatkan berkatnya. Topik-topik bulan ini masih seputar tentang perintah dan janji. Perintah Tuhan harus dilakukan sembari kita memegang janji-janjinya. Maka kita akan diberikan Tuhan banyak sekali kemudahan. Diberikan Tuhan kepada kita senantiasa pertolongan. Janjinya ya dan amin. Dan minggu lalu saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kitalah yang suka ingkar janji, tapi Tuhan Allah kita tidak pernah ingkar janji. Nah, ada satu hal yang menarik yang kita mau belajar. Ada topik yang temanya turun dan bukan naik. Biasanya orang mau naik, tapi saya hari ini balikkan, turun dan bukannya naik. Berharap naik, tapi ternyata turun. Ulangan pasal 28, saya jemput kita untuk melihat ayat ini bersama-sama. Ulangan pasal 28 ayat 13 dan 14, Anda catat baik-baik karena ini ayat sangat banyak digemari. Dan betul-betul menjadi ayat, kadang-kadang ayat emas dalam menjalani hidup. Dan saya percaya itu baik. Tapi mari kita melihat kebenarannya. Kita baca ayat 18 dan ayat 13 dan 14. 2-3 ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, siapa di sini yang mau hidupnya turun? Pasti tidak. Kualitas hidupnya turun, pasti tidak ada yang mau. Berkat-berkat Tuhan bukannya naik malah turun. Artinya apa yang dia peroleh justru menurun. Tidak ada yang mau. Semua kita ingin berharap kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan janji ini sering sekali dikumandangkan oleh orang-orang Kristen, bahwa kita anak-anak Tuhan akan menjadi kepala dan bukan ekor, akan terus naik dan bukan turun. Ya cuman sampai di situ. Itulah cuman janji yang dipegangnya. Kan orang Kristen suka cuman pegang janji, perintah tidak dia lakukan, dan itu yang sering terjadi.
Apa itu? Ayatnya bilang apabila. Berarti kalau kata apabila berarti ada syarat penting. Apa apabilanya? Apabila engkau mendengarkan perintah dan melakukannya dengan setia, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, lalu mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, jalan hari ini saya sengaja mengungkapkan temanya turun dan bukan naik, bukan naik dan bukan turun. Kenapa saya buat turun bukan naik, malah turun ke bawah bukan naik? Begini, orang selalu berharap dirinya naik, orang selalu berharap dia dapat berkat, orang selalu berharap dia menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia bukan naik, malah turun. Bukan lagi dia pelan naik. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Memang saya harus akui kadang memang harus melalui ekor. Ekor itu tempat pembuangan. Kalau hewan itu ekor itu tempat pembuangan kotoran, kan begitu ya. Hina, betul. Tapi seiring waktu berjalan pelan tapi pasti dia meniti hidupnya. Dia naik. Wow, luar biasa. Tapi banyak orang berharap naik tapi dia tetap di ekor. Berharap naik, rupanya dia turun malah. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Kita balikkan, kalau tadi naik maka apabila mengikuti perintah Tuhan berarti dia akan turun apabila dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Kan begitu dia. Ada saya temukan banyak orang, saudara-saudara, tanpa sadar dia sedang membawa dirinya turun. Walaupun di hari ini punya jabatan, di hari ini punya uang, punya banyak sekali investasi dalam hidupnya. Ada selalu sesuatu yang dia bisa miliki gampang, murah, gampang mudah begitu ya. Tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang turun tanpa dia sadar. Ingat ya saudara, apakah dasar yang saya pastikan kita bisa turun walaupun belum kelihatan pelan? Di dalam hukum moral, ini hukum moral bukan hukum-hukum yang lain. Di dalam Alkitab ada hukum moral yang harus terus dan tetap berlaku sepanjang sejarah manusia ini. Apa itu? Itulah yang disebut dengan 10 hukum Taurat. Itu hukum moral, itu hukum yang sangat dasar. Dilanggar maka akan mengalami penurunan. Pasti itu. Saudara-saudara, tanpa sadar kita melanggar berapa banyak bagian dari situ, itu akan mengalami penurunan. Raja Daud, Raja Saul, itu udah raja itu, turun, kualitas hidupnya turun. Begitu dia melanggar, dia pasti mengalami penurunan. Dalam, kalau siapa yang mengikuti tentang pelajaran kepriaan, ya, kepriaan, ini menarik nih. Dibuat perbandingan orang yang hidup di abad yang tahun 1700-an, saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika yang sederhana hidupnya, dan ya dia juga melayani bukanlah di kota yang besar yang artinya terkenal begitu ya. Tidak, hamba Tuhan ini bernama Jonathan Edwards. Usianya tidaklah panjang sampai umurnya tua sekali, tidak. Dia hanya berumur sampai dia mati itu kurang lebih 55 tahun. Dia lahir tahun 1703 dan dia meninggal tahun 1758. Tetapi pada zamannya, satu zaman itu, ini di Amerika, hiduplah seorang makjus, seorang kaya sekali, kaya betul, pengusaha dan banyak tambangnya, dan kalau soal uang dia 7 turunan gak akan habis lah begitu. Dibandingkan di situ, dan kita lihat posisinya itu tinggi sekali. Jonathan Edwards itu rendah sekali gitu. Tapi yang menarik adalah salah seorang ya di jurnalis begitu, satu orang mengecek turunannya. Nah ini nih, yang paling luar biasa, turunannya dicek. 7 turunan gak akan habis lah begitu. Dibandingkan di situ, dan kita lihat posisinya itu tinggi sekali. Jonathan Edwards itu rendah sekali. Tapi yang menarik adalah salah seorang ya di jurnalis begitu, satu orang mengecek turunannya. Nah ini nih yang paling luar biasa, turunannya dicek.
15 generasi di bawah setelah dia, dicek. Bagaimana generasi di bawah dia? Waduh. Di situ saya baru mengerti bahwa turun atau naik itu bukan langsung pada pribadi kita hari ini, yang hari ini hidup, maksud saya, kita sekarang. Ternyata itu sampai ke anak cucu. Orang selalu bilang bahwa kutuk turun ke keturunan ketiga dan keempat. Kutuk, tentunya berkat pun bisa turun dari sampai keturunan 3 dan keempat. Ini kitab Ulangan 28 kalau Anda baca, berkat dan kutuk. Dan yang luar biasa, waktu dicek semuanya itu, waduh luar biasanya. Jonathan Edwards, keturunannya 10-15 generasi di bawahnya, didapati banyak generasi di bawahnya turunannya itu. Profesor ahli di dalam pendidikan, di universitas hebat sebagai tenaga pendidik. Jangan lagi bicara perawat, dokter, spesialis, banyak keturunannya. Dan yang menarik, menjadi misionaris kepada bangsa-bangsa. Wah, itu banyak sekali. Dan yang sungguh dahsyat sekali, salah seorang dari keturunannya adalah wakil presiden Amerika Serikat, Jonathan Edwards. Di situ saya mengerti bahwa dia bukan turun tapi naik. Jadi rupa-rupanya ibu bapak, apa yang kita lakukan hari ini, jangan bilang tidak mempengaruhi keturunanmu. Jangan bilang tidak. Jadi Jonathan Edwards itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan Mark Jus? Mark Jus pun, kapan-kapan saya kasih datanya ya. Itu ada semua jumlahnya, udah diteliti itu. Sekian puluh profesor, sekian puluh dokter spesialis, sekian ratus tenaga misi, itu semua ada. Dan yang terakhir itu anaknya, turunannya ya. Saya tidak tahu turunan yang keberapa puluh ya, 15 kah, 12 saya lupa begitu ya. Tetapi wakil presiden Amerika Serikat. Mark Jus bagaimana? Setengah daripada generasinya itu tukang mabuk, narkobaan, banyak jadi penjahat, jadi perampok. Ada sih yang jadi ya kalau kita bilang pegawai-pegawai negeri gitu ada, tapi rendahan, enggak tinggi posisinya. Mark Jus yang kaya luar biasa naik di posisi paling tinggi. Tanpa terasa, pelan seiring waktu, tadi saya katakan waktu berjalan terus, pelan, ambruk, habis. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mau ingatkan, kenapa mungkin saya selalu agak bahasa orang Jawa getol gitu, atau terus mengingatkan kita, generasi, mungkin 4-5 tahun belakangan ini. Saya suka gitu. Dan betul saya mau katakan, konsentrasi betul-betul saya itu pada anak-anak kita. Tahun depan sampai saya pikir harus disiapin pelayanan ke desa. Siapa yang ke sana? Anak-anak kita SMP SMA melayani ke sana. Supaya mereka tahu hidup susah. Sekarang udah terlalu senang anak-anak ini. Handphone di tangan, segala sesuatu enak sekali semua. Makan enak, tidur nyenyak. Pakai AC, kipas semua, senang. Nah, ini anak-anak harus diajar begitu. Tetapi jangan lupa bahwa kita orang tua, ya saya selalu bilang sama istri, kita ini udah makin hari usia makin naik. Mau ditumbuk halus bagaimanapun begini-begini aja ya. Kan begitu. Tetapi generasi kita, anak-anak harus menjadi orang yang lebih luar biasa. Saya kan pernah katakan saudara-saudara, apakah ciri seorang bapak yang berhasil? Apakah karena jabatannya tinggi maka dia dianggap berhasil? Tidak. Dalam ilmu kepriaan kita belajar pria sejati, berulang kali. Bapak yang berhasil adalah kalau anaknya lebih hebat daripada bapaknya, itulah bapak yang berhasil.
Kalau anak nanti beleng-belengnya nanti nggak ada apa, nggak berhasil. Itu sebabnya seorang kita, orang tua, belajar memegang perintah. Kenapa? Karena perintah itu akan menghasilkan kenaikan. Katakan amin. Melanggar perintah akan mengalami penurunan. Itu firman bilang. Jangan berharap naik, tapi kelakuan kita menghasilkan penurunan. Oke, uang kita banyak lah, tahulah aku banyak lah uang kita, tapi kualitas hidup itu turun tanpa terasa. Saudara-saudara, kita mungkin akan banyak sekali berinvestasi dengan anak kita. Yes. Uang kita banyak, mau bisa kita kuliahkan di mana-mana pun boleh. Yes. Tapi pada akhirnya saya juga menyadari pokok utama, hal yang paling besar mempengaruhi anak-anak itu adalah kelakuan kita, tingkah kita, bagaimana hidup kita, pola hidup kita itu menentukan. Coba ya bayangkan hukum moral 10 tadi, ya. Kuduskanlah hari Sabat. Itu ajalah dulu. Gak usah dulu yang lain-lain dulu. Kuduskanlah hari Sabat. Itu berarti kan kita harus beribadah, betul nggak? Hari Minggu terus ibadah, betul nggak? Nah, bagaimana kita di situ? Nah, banyak orang dengan sekian banyak alasan bertemu klien lah kalau ada itu ya, kalau itu pekerjaannya ya, atau menemui teman lah, ada hobi lah, ada aduh. Sekali oke lah, tapi kalau udah jadi itu jadi alasan, susah saudara-saudara, susah. Maka saya langsung saja, menarik buat saya selalu melihat firman begini. Ketika bicara selalu janji, saya suka melihat apa syaratnya. Ngerti maksudnya? Jadi kalau membaca firman Tuhan begini, apa syaratnya gitu. Karena saya sedang membawa diri saya, 2-3 minggu yang lalu saya sudah bilang, levelnya harus berbeda. Jangan ngelihat janji terus, klaim janji Tuhan, doakan, klaim janji Tuhan. Lah, perintahnya nggak pernah dilihat gitu. Yang harus dilihat itu perintahnya. Coba mulai berubah begitu. Saya mulai berubah dari janji. Salahkah? Enggak. Berdosakah? Enggak. Baikkah? Baik. Tapi kalau kita mau naik lagi levelnya, coba putar mata kita, lihat gitu ya, lihat janji Tuhan. Perintah Tuhan. Kan saya sudah bilang, kita mau menyenangkan siapa? 2 minggu lalu atau minggu yang lalu saya sudah kasih contoh. Seorang orang tua rindu melihat anaknya ini supaya sungguh-sungguh belajar. Lalu dia bilang begini, "Nak, kau itu kerjakan pekerjaan rumah, coba dulu ini, sapu begini, sungguh-sungguhlah kau belajar." Tapi bapaknya dia kasih janji gini, "Dengar ya, kalau kau nanti juara kelas, bapak belikan kau sepeda." Waduh, itu anak pasti senang sekali. Iya Pak? Iya. Saya tanya pada saudara, janji sepeda itu menyenangkan siapa? Menyenangkan anaknya. Tapi kerjakan pekerjaan rumah, belajar sungguh-sungguh, itu menyenangkan siapa? Menyenangkan orang tua. Kan begitu kan? Nah, sekarang Anda mau menyenangkan siapa? Kalau janji itu menyenangkan diri sendiri, senang, amin, yes. Kalau itu luar biasa itu. Klaim sana, klaim sini, dalam, yes. Wah, mantap lah pokoknya. Tapi begitu perintah suruh bertobatlah sebab banyak dosamu, kata ayat itu. Apa dibilang? Ini bukan untuk aku, ini untuk Bapak Talu ini. Bapak Talu itu banyak dosanya katanya lagi saudara-saudara. Astaga. Perintah disuruh, ini disuruh yang lain lagi. Orang lain yang disudutkan. Nah, inilah susahnya kita. Jadi itu masih kuduskan dari Sabat, belum lagi yang lain. Jangan berzina, ada ayatnya di situ. Itu hukum moral itu. Lakukan perzinahan juga, turun, percayalah turun.
kacau hidup kita, percayalah. Jadi saya lanjut ya. Waktu Tuhan menciptakan awalnya, semuanya itu sungguh amat baik, sempurna adanya dalam Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat semua sungguh amat baik, bukan lagi baik, sungguh amat baik. Dan kemudian Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Nah, dengarkan lagi ini. Itu artinya apa? Tuhan menyediakan yang terbaik bagi manusia itu. Sempurna disediakan, semuanya disediakan Tuhan. Indah betul. Lalu ada pertanyaan, di mana Taman Eden itu, Pak? Ada pertanyaan memang ya, saya coba jawab pelan. Karena ini bicara Taman Eden, itu bicara bagaimana Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi manusia itu. Berarti posisinya sudah di atas, bukan? Luar biasa. Di mana Taman Eden itu? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai 14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ada 4 cabang sungainya. Yang pertama Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada. Berarti ada emas di situ. Bayangin, Tuhan sediakan yang indah, yang luar biasa. Ada emas di situ. Habis itu lagi emas itu baik. Terus di sana ada damar bedola, krisopras, batu krisopras. Lalu nama sungai yang kedua Gihon, mengalir mengelilingi seluruh tanah Uz. 14. Nama sungai yang ketiga Tigris, mengalir di sebelah timur. Sungai yang keempat adalah Efrat. Dan Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkannya di situ, mengusahakan taman itu. Pertanyaannya, di mana kira-kira itu, Pak? Ini penting ya. Ini penting, harus dijawab. Karena Alkitab kita itu bukan ditulis sembarangan. Dia punya sejarah waktu yang pasti secara kronologisnya. Bukan seperti yang di sana, yang di luaran sana. Dibilangnya paling lengkap kitab sucinya. Waktu saya belajar, saya ternyata tahu nama istri Adam tidak ada di kitab sucinya itu. Nama istri Abraham siapa tidak ada di situ. Dari mana mereka tahu kitab suci bahwa namanya istri Adam adalah Hawa? Nyontek dari sini, ini. Ada banyak kali ceritanya. Tanya saja di mana istri Adam, nggak ada itu. Tidak akan ada. Saudara-saudara, Alkitab berkata, di manakah Taman Eden itu di dunia ini? Maka yang menarik, dari 4 sungai itu tadi kita lihat, ada sungai Pison, Gihon, Efrat, Tigris. Ternyata yang masih sisa itu sampai hari ini adalah sungai Efrat dan sungai Tigris. Itulah peta yang dilihat. Nah, kalau begitu peta modernnya di mana itu? Peta modernnya adalah sungai Efrat dan sungai Tigris itu di daerah Irak dan Iran yang sekarang ini ada. Jadi semua para teolog memiliki sebuah keyakinan Eden itu ada di situ. Dulunya Eden itu ada di situ, Irak dan Iran. Jadi peradaban manusia pertama sekali ada di situ. Alkitab tidak pernah bohong, saudara-saudara. Lalu kemana Pihon dan Gihonnya, sungainya? Saya percaya dan semua orang yakin bahwa itu sudah terkubur, sudah hilang. Dari mana kok bisa hilang? Waktu air bah datang melanda dunia, semuanya tenggelam. Tapi Tuhan itu hebat. Dia sisakan supaya kita yang hidup pada zaman sekarang meyakini bahwa ini adalah firman Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah kepada manusia untuk dituliskan sebagai alat untuk mengajar, mendidik, menasihati kita semua sampai kesudahan zaman. Nah, perintah itu di sana ditinggal di Eden
Ada satu perintah sebelumnya itu disuruh Tuhan apa? Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, dimulai dari Eden. Penuhi bumi, terus berkuasa atas semuanya, ikan di laut, burung di udara. Lalu Tuhan bilang lagi apa? Tuhan memberi perintah. Ada dua perintah nih ya, beranak cucu bertambah banyak. Lalu perintah yang kedua, Tuhan bilang apa? Perintahnya, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Sekali lagi saya ingatkan saudara, jangan ribut buah apa itu ya. Ini sekarang ada orang-orang yang kurang-kurang waras menurut saya. Itu aja, buah pengetahuan baik dan jahat. Jenis buah apa itu ya? Bukan di situ fokusnya. Fokusnya adalah melanggar perintah fokusnya. Bukan buah itu buah apa. Di sana ada pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Ada lagi buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah karena dimakan, kenapa menarik hati dan dimakan? Kenapa mau dimakan sama si Hawa? Diteliti, buah apa waktu itu ya? Buah apa waktu itu ya? Maka datanglah orang Batak. Dia bilang, kami tahu itu buah apa. Apa itu? Buah jengkol. Kenapa? Baik dimakan, jahat waktu dia keluar. Katanya saudara-saudara, itu udah salah lagi tuh. Nggak perlu di situ kita ribut. Tapi bicara perintah, melanggar perintah itu, apa yang terjadi? Manusia melanggarnya, betullah putus hubungan dengan Tuhan karena bicara mati. Waktu dimakannya mati jasmaninya. Jadi sebenarnya manusia itu dulu nggak mati jasmaninya, dia hidupnya itu terus. Tapi karena udah makan, ya udah umurnya makin lama makin apa? Makin turun. Umur Adam 800 sekian. Umur manusia yang paling tinggi di dunia ini 969 tahun, itu salah. Habis itu turun. Abraham akhirnya tinggal 175 tahun. Turun. Akhirnya lagi 100, Musa 120 tahun. Dan kitab Mazmur bilang manusia itu hanya 70, kalau kuat pun 80, selebihnya nyusahkan orang. Mengapa begitu? Ya karena sudah melanggar tadi. Dan yang terakhir masuk neraka lah. Gak mungkin tidak. Nah kalau begitu kesimpulannya sekali lagi, melanggar perintah berarti mengalami penurunan. Kualitasnya turun. Semua yang baik sudah jadi kacau, teratur dibikin Tuhan menjadi kacau. Ingatlah ibu bapak, Anda melanggar dan saya melanggar perintah Tuhan, kekacauan akan datang dalam hidup saudara. Dan kualitasnya masih turun. Bayangkan saudara-saudara, sampai akhirnya Tuhan mendatangkan air bah, habis semuanya. Tinggal Nuh, istrinya, anaknya dan menantunya dan semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah itu apa lagi? Kita belajar lagi dari situ. Menara Babel, manusia bertambah banyak dari Nuh, Sem, Ham dan Yafet anaknya, lalu bertambah banyak. Lalu di dalam Kejadian 11 berkata ayat 1 dan 2, manusia itu satu logatnya, satu bahasanya. Dan yang menarik, berangkatlah mereka ke tanah Sinear, menjumpai tanah datar, menetap mereka di sana. Nah ini perintah Tuhankah itu menetap di situ? Tidak, karena ingat Tuhan tadi sudah bilang, pergilah kamu itu penuhi bumi, taklukkanlah, beranak cucu. Jadi mereka nggak mau, mereka mau tetap di situ karena ini enak, tempatnya mungkin indah, luar biasa. Dia langgarlah perintah Kejadian 1 ayat 28 itu lagi. Dan yang paling mengerikan, dia mendirikan sebuah kota yang menaranya sampai ke langit. Itu artinya apa? Itu sebenarnya dia sedang berkata, mana kau Tuhan? Dia sedang berbicara dalam diri mereka itu. Mana kita mau menemukan mananya Tuhan itu kira-kira? Ayolah kita bikin yuk, kita buat yuk kota sampai ke langit. Mananya Tuhan itu katanya itu? Itu namanya kesombongan.
Babel artinya kekacauan. Tapi kenapa dikacaukan Tuhan? Karena kesombongan, melanggar perintah. Orang nggak sadar tuh. Mereka juga mungkin nggak sadar waktu itu. Tuhan bilang ini perintahnya tuh pergi terus. Tapi mereka bilang enggak, kami mau di sini, mau mendirikan kota sampai menaranya ke langit, supaya kami tidak terserak. Nah kan? Supaya kami tidak terserak katanya. Berarti maksudnya apa? Mereka memang sengaja melanggar perintah itu. Ini orang gimana gitu ya? Tuhan melihat itu dan akhirnya mulai hari ini nih bahaya ini. Mereka satu bahasanya, satu logatnya. Ini nanti pasti bisa apa aja dikerjanya, pasti bisa ini kalau satu bahasanya, satu logatnya. Apa yang dilakukan Tuhan? Dikacaukan Tuhan mereka. Akhirnya mereka bingung dengan bahasa mereka sendiri. Disitulah mulainya bahasa suku-suku bangsa itu terjadi. Dikacaukan Tuhan sehingga maksudnya ambil itu, misalnya ambil batu karena mau dibawa, mau dibangun, ambil batu, ternyata yang diambilnya parang. Karena lain artinya. Maka dikacaukan Tuhanlah mereka semuanya. Maka yang mengerti sesama bahasa itu mereka, satu bahasa mereka, satu itu, mereka pergi menyingkir ke tempat yang sana. Ya kan? Misalnya pergilah mereka ke satu tempat yang lain, yang satu bahasanya, satu logatnya. Yang lain lagi yang satu bahasa, satu rumpun mereka ngomong bisa mengerti, pergi ke daerah sana lagi. Dan berseraklah manusia itu jadinya. Tetapi yang menarik, Babel itu ada karena kesombongan, melanggar perintah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Jadi melanggar perintah, kacau. Dan pada akhirnya melanggar perintah seperti yang saya katakan tadi, mengalami penurunan jelas itu. Banyak ayat-ayat di Alkitab. Tadi pagi saya bicara tentang Yosua yang melanggar perintah itu. Mereka kalah. Banyak yang belum lagi yang berbicara. Yunus melanggar perintah Tuhan. Pergi kau ke Niniwe kata Tuhan. Enggak, dia diam, dia pergi, dia ke Tarsis. Dia bayar uangnya, uang tiketnya semua. Ini Yunus itu bukan hamba Tuhan miskin, kaya. Dia bayar tiketnya, dia masuk semua, dia tenang di kapal itu. Nggak mau dia pergi ke Niniwe. Apa yang terjadi? Kekacauan hidup terjadi. Badai datang semua sampai akhirnya dia harus masuk di perut ikan besar selama 3 hari di situ. Ingat ya, semua kita kalau langgar perintah itu kacau. Kacau saudara. Hidup kita menjadi kacau tanpa kita sadar. Apa aja Pak perintah Tuhan itu kira-kira? Ada juga orang tanya gitu kan. Saya cuma bilang sederhana. Yang dasar saja. Apa hukum moral yang mendasar? Kau pelajari 10 hukum Taurat. Lakukanlah. Lihat hukum Taurat itu. Jangan langgar. Perintah Tuhan lakukan. Dan sekarang mengikuti Allah-Allah lain banyak orang, makanya makin turun. Kan tadi dibilang dengan beribadah pada Allah lain. Allah lain itu artinya berhala. Ngerti ya saudara? Berhala itulah yang menguasai dirinya, Allah lain itu. Sehingga menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa Allah lain sekarang? Apakah Bigu Soma? Enggak. Apakah setan yang besar, hitam, gelap begitu, lalu berjalan begitu? Itulah Allah lain? Enggak. Sekarang Allah lainnya manis, tenang. Itu Allah lain tuh loh. Cantik kelihatannya, memanggil-manggil. Itu Allah lain. Jangan bilang enggak, itu berhala itu bisa. Bagi anak muda, apa berhalamu? Ha? Orang tua juga, bukan hanya anak muda. Allah lain kita itu apa sekarang? Ya itu yang kita pegang itu. Handphone itu Allah lain itu jadinya sekarang itu. Coba bangun pagi yang kau tengok apa? Hah? Handphone kan? Apa yang kau pegang? Bangun. Apa yang dicari? Apa yang begini-begini tangan waktu bangun apa? Jawab apa? Dimarahi dulu baru jawab. Apa? Ah itu kan, betul kan? Apa?
Saya enak geleh ezo HP gua saya. Kan begitu kan? Berhala. Apa diingat Tuhan? Enggak, HP dulu itu dipegangin dulu. Mana gitu. Pantas hidup kita bukan naik, turun. Karena sudah ada Allah lain. Saudara-saudara, itu mengerikan sekali. Nah, menarik. Saya coba lagi melihat peta ya. Ini kan Babel itu di mana Babel? Negara Babelonia katanya ya. Ternyata waktu saya lihat di peta lagi, Babelonia itu masih di seputar di Sungai Tigris dan Efrat tadi. Babelonia itu masih daerah Irak, Iran. Jadi saudara bayangin ya, bayangkan di daerah itu, daerah yang Irak, Iran tadi, di situ Eden ada, sempurna adanya, luar biasa. Maka begitu dilanggar, ada menara Babel di situ, kacau dunia ini. Di tempat itu tadi Tuhan hadir untuk memberkati, tapi di tempat itu juga lah Tuhan hadir mengacaukan, bukan memberkati. Mengapa? Karena perintah sudah dilanggar. Maka kehidupan manusia bukan malah naik, tapi turun, 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 dan turun. Saya berharap semua kita yang hari ini hadir, iya. Coba lihat slide yang selanjutnya itu. Coba ini saya lama renungin juga ya. Slide selanjutnya tentang Sungai Tigris dan Efrat. Lama saya renungin gitu ya. Iya ya, di daerah ini konfliknya terus menerus. Betul nggak? Betul nggak saudara-saudara? Di daerah ini perang terus menerus sesama mereka. Betul nggak? Betul nggak? Ribut terus menerus di daerah itu. Saya lama renungin gitu ya. Iya ya. Bukankah di situ dulu Eden yang mulia, yang luar biasa, sempurna diberkati Tuhan? Bukankah di situ sebenarnya peradaban manusia sedang dimulai dan Tuhan memberkati dengan luar biasa? Tapi begitu melanggar, ya Tuhan, kenapa melanggar itu? Karena sombong. Ingat, Hawa mengambil makanan itu, buah itu, karena dia ingin mau menyamai Tuhan, betul nggak? Karena iblis bilang, enggak, nanti kalau kau makan buah itu, kau menjadi sama seperti Allah, tahu baik dan jahat. Itu berarti Hawa sedang berpikir bahwa, iya juga ya, kenapa nggak boleh ku makan? Berarti Tuhan ini ya, nggak mau Tuhan ini aku maju. Takut kali Tuhan ini, cemburu dia ya, kalau aku nanti lebih hebat daripada dia. Perhatikan saudara-saudara. Gawatnya di mana si Adam? Waktu dimakan si Hawa buah itu, di mana si Adam? Ayatnya bilang di dekat dia, di dekat si Hawa, si Adam itu. Makanya waktu setelah dimakannya, diberikannya pada suaminya. Dimakannya enak dipandang mata, ya kan? Sedap rasanya. Wah, dia makan lalu dia bilang pada suaminya dalam bahasa kita, ya amada. Maka suaminya bilang, sawagele inada, dia makanlah. Habislah udah. Begitu dimakannya, jatuh. Aduh, dia langgar, habis. Kacau semuanya yang sudah teratur luar biasa. Apa itu teraturnya? Manusia makanannya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Binatang-binatang semuanya, termasuk kita binatang buas yang sekarang ini ada, harimau, serigala, apa, makanannya rumput semuanya. Itu kata kitab Kejadian pasal 1. Teratur semua baik, nggak ada makanan mereka saling membunuh, nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu dosa masuk ke dalam dunia, keteraturan pun menjadi kekacauan di mana-mana. Bayangin saudara-saudaraku. Maka jangan heran, karena tidak ada lagi yang menuntun mengatur hewan-hewan itu. Kan tadi kan berkuasa atas semua itu kan, burung di udara, binatang-binatang. Mulailah harimau mencium-cium pantat rusa.
Dicium-ciumnya pertama, lama-lama digigitnya, dan lama-lama jadi makanannya lah rusa. Mulailah serigala mengejar-ngejar kelinci, mulailah harimau, singa mengejar-ngejar yang namanya binatang yang bisa dimakannya, apa saja, mengejar-ngejar semuanya. Manusia pun tidak ketinggalan. Manusia pun mulai mengejar-ngejar babi untuk dimakannya. Kan begitu kira-kira, saudara. Bilang kiri kanannya, aku mengerti itu maksudnya, bilang saudara-saudara. Padahal sebenarnya awalnya bukan itu makanan manusia. Jadi berdosa Pak makan babi Pak. Ini bukan soal dosa, ini artinya ketidakteraturan lagi. Jadi kalau ada babi bagaimana Pak? Antar ke rumahku kumakan. Ngerti saudara-saudara maksudnya? Ini bicara bagaimana saya bilang tadi, ketika perintah dilanggar, di tempat itu perintah dilanggar, di tempat itulah ada kekacauan, dan di tempat itu pula lah perang yang terus menerus tidak habis-habisnya. Maka hari ini saudara-saudara, kembali kepada saudara hari ini, bagaimana kita? Hah? Kalau Anda sudah melanggar perintah Tuhan, oke. Anda bilang aku mau taubat Tuhan, good. Bagaimana bisakah Tuhan mengampuni dosaku? Bisa. Bagaimana caranya? Datang pada Yesus. Yesus sanggup mengampuni saudara. Darah Yesus itu menyucikan. Tapi kalau ada yang di sini bilang, ya aku sih, ya memang kulanggar Pak. Ya cuman kan, ya namanya juga hidup Pak. Ya macam mana lah. Ya, mati maho. Ada gunanya kau. Kau nggak mau belajar untuk sadar gitu. Selalu aja ada dalihmu. Susah. Ingat ya, bukan berarti saya tidak pernah salah. Salah juga. Bukan berarti saya tidak pernah melanggar. Ada. 1-2 kali saya melanggar kebenaran. Iya ya. Tapi sadar gitu. Iya, cepet. Kadang istri yang mengingatkan. Kadang ada orang tertentu yang mengingatkan. Ada pembimbing rohani yang di atas. Bapak-bapak rohani yang mengingatkan. Yes. Kita nggak bisa bilang kita sempurna memang, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Katakan amin. Latihlah diri saudara. Saya akhiri. Latihlah diri saudara untuk saudara melakukan perintah Tuhan. Latih. Nggak menyenangkan diri, betul. Melatih diri untuk mengikuti perintah Tuhan, mana senang hati ini. Mana senang ini daging ini nggak enak ini. Orang disuruh melakukan perintah Tuhan, mana enak. Cobalah ya, coba ada yang menghina Anda. Anda diperintah Tuhan apa? Ampunilah gitu. Suruh ngampuni kan mikir kita. Apa? Pura-pura bodoh dan pura-pura nggak dengar, pura-pura tuli. Ampunilah, apa? Pakai bahasa Inggris lagi. Hadia makasume. Padahal jelas dia bilang mengampuni. Nalau makasume. Bisa pura-pura blow on karena memang gak enak. Suruh kau mengampuni, enak kali dia le. Astaga, udah aku dihina-hinanya, mana bisa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah itu kan keren itu. Dan dia terpuaskan, ngerti gak? Terpuaskan dirinya, jantungnya, ini apa namanya, hatinya. Kan gitu kan, wah senang dia rasanya. Jadi biar balas saja gitu. Tapi saya tanya, bisa kau tidur? Hah? Bisa? Bisa kau tidur nyenyak? Bisa? Bisa kau ngorok? Hah? Bisa? Kurasa nggak bisa kau ngorok. Ngorokmu putus-putus itu. Karena kau masih mikirkan itu terus. Udah mau ngorok, udah tenang. Lalu mikir, gitu-gitulah ngorokmu, nggak nikmat ngorokmu, putus-putus dia, nadanya nggak pas, kan begitu saudara-saudara. Ayolah, kenapa kita tidak mulai praktekkan? Yes, mengampuni ya sudahlah. Saudara-saudaraku, itu nggak enak memang. Saya mau katakan nggak enak. Saya diapai oleh hamba Tuhan, nggak enak. Tapi saya bilang sama istri, apapun ceritanya, saya mau jadi berkat. Saya mau mengajarin orang supaya berdampak menjadi berkat. Saya mau jadi berkat. Sampai kadang-kadang saya nggak enak gitu. Gimana ini? Tapi
Sudahlah, ampuni sajalah. Ya sudahlah, bersama lagi lah. Ya sudahlah, ikut lagi. Dan semuanya mengerjakan bersama. Itulah yang mendewasakan saudara dan saya. Justru kita makin rohaninya makin dewasa, makin naik. Makin naik tadi, bukan turun. Sama ketika Anda ditantang, ayo kita memberi. Anda jangan berpikir terus memberi. Nasmad Ali. Aku aja pun kurang. Itu kan pikiran mulai lain lagi. Sampai janganlah ada pula yang berpikir memberi. Makin banyak nanti uang Pak Pendeta bangun. Aduh, kalau pikiran picik begitu susah Anda maju. Berilah persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Langsung mulai mikir lagi. Besar kali gajiku 10 juta. Jadi 1 juta maksudnya. Udahlah 100.000 cukup. Udahlah 1.000 aja. Udahlah 2.000 lah, 2.000 udah. Aduh, parkir saja sekarang udah 3.000 parkir. Maaf ya saudara, Anda jangan berpikir ini terlalu picik begitu loh. Kita gak akan maju. Belajar kita sekali lagi mempraktekkan perintah itu gak enak, memang gak enak. Gak enak, daging ini gak enak, maunya kita senang saja kan. Coba baca firman Tuhan. Tuhan bilang latihlah dirimu beribadah, betul gak? Latihlah, dilatih ibadah, mau doa. Bapak-bapak, lu bapak-bapak, ajak anakmu doa pagi-pagi. Saya selalu diingatkan istri. Kadang-kadang saya udah terlambat bangun, dibilang, belum berdoa sama anakmu. Makanya saya bangun lagi. Walaupun saya sudah berdoa kadang-kadang pagi hari, saya bangunin lagi anak-anak saya. Ayo bangun Joe, bangun Sael, doa. Belum doa kita loh, baca firman kita loh. Padahal enaknya apa? Tidur. Apalagi kalau udah hari Minggu begini, dari pagi sampai malam itu saya pelayanan. Besok udah capek sekali malam ini kan, maunya besok kan tenang. Hari liburnya pendeta itu Senin. Tapi nggak bisa, karena harus ada lagi doa lagi dengan anak-anak. Paksa, latihlah dirimu, latih. Dan itu tidak enak. Sekali lagi, tidak menyenangkan dagingmu. Tapi saat engkau melakukannya, saat engkau mengerjakannya, percayalah, Tuhan akan bawa kita naik. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Yesus kita yang luar biasa. Tuhan akan bawa kita naik. Dan itu sebabnya saya mau melihat gereja ini terus naik. Ya, bukan turun. Jadi ayo, saya ajak kita semakin bersungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menyertai saudara semuanya. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Amin.